Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi sahli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian semua? Ini kebetulan buat yang kemarin yang udah nge-DM, yang udah ngontak langsung, banyak yang bilang, "Bang, kenapa nggak bahan abang aja di-reviewin? Bahannya apa aja, harganya berapa aja?" Tukangnya bahan banyak, belum ada yang di-review satu-satu juga. Rencana kemarin banyak yang minta dari FU gitu kan, alat-alatnya, budgetnya berapa gitu kan. Nah, kemarin udah saya jelasin, rencana saya mau review, ternyata rezeki nggak kemana, ya sial nggak kemana, apes nggak kemana gitu. Akhirnya rencana mau di-review, malam-malam nyari makan, baru manasin, kita kena musibah. Jadi buat FU-nya belakangan dah. Nah, kebetulan banyak juga yang minta modif standar harian, low budget gitu kan. Atau sebenarnya kalau bicara low budget, takut yang punya juga kesindir atau gimana. Bicara sih, intinya mah pokoknya kalau hobi, nggak kenal rugi gitu ya lah. Tapi kalau bicara low budget, mungkin ada low budget lah. Tapi di sini di depan kita udah ada Pega R atau Pega anak. Ini tahun 2004 gitu. Yang pengapiannya legend gitu kan. Pengapiannya sih banyak dicari karena AC. Tapi ini jujur saya kasih tahu bocor sedikit karena saya ini motor ini tahu lah seluk-beluknya. Ini pengapian udah jadi DC. Karena ada alasan. Nanti alasannya saya kasih tahu. Nanti kita ngobrol sama ownernya atau yang pemiliknya di sini gitu. Sebenarnya kalau buat mungkin buat mesin ya pintar-pintar ya low budget mungkin. Sebenarnya motor itu biasanya kalau ngebangun itu yang nggak bisa ditawar ibaratnya low budget itu seperti beli ban, beli gear gitu kan, itu udah di luar gitu kan, seperti shock gitu. Jadi inti low budget itu di bagian mesin aja gitu. Mungkin itu juga. Nanti kita langsung tanya aja langsung ke orangnya. Sebelum dilanjutin, buat yang baru gabung silahkan ditekan tombol subscribe, like, share, komennya. Buat yang selalu pantengin, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya. Ini kita nggak panjang kalam dah, sampai saya pembukaan aja tuh sampai baca yang Robi Sahri Sadri aja banyak tuh yang DM, kenapa sih pakai kayak udah channel Islam aja atau gimana gitu. Enggak, emang diharusin, ternyata diwajibin itu yang namanya orang muslim itu harus mengucap itu kalau emang misalnya mau menjelaskan atau menerangkan misalnya. Kenapa? Soalnya kalau itu kan mohon ampunan kalau ada salah perkataan, mohon maafkan atau diluruskan gitu. Itu inti dari saya pembukaan pasti kayak gitu buat sekarang ini dan seterusnya. Oke, kita langsung tanya-tanya aja. Sebenarnya sih saya bisa ngejelasin bisa detail banget saya ceritain karena mama saya yang bikin, saya yang bangun semua ini motor. Cuman kan kita lebih enaknya gitu kan langsung ngomong sama si pemiliknya gitu kan. Bicara budget kan dana saya nggak tahu dia ngeluarin berapanya karena saya kan tahunya tinggal bikin. Bicara dana kan dia yang punya acara, dia yang punya rencana, dia yang mungkin ngumpulin sekian karena dia juga kan nggak single, ibaratnya dia punya keluarga, dia juga punya anak dua ya, punya misalnya udah punya tanggungan gitu loh. Gimana nyiasatinnya hobi tetap jalan, keluarga nggak belangsak lah, jadi kebagian semua lah. Nah, kita langsung ketemu sama yang punya pemiliknya, ownernya. Sebelumnya saya minta maaf di sini, saya emang nggak mau kayak orang-orang dah. Saya mau bebas, ya nggak mau kayak kanebo. Nggak usah kaku, kita mah ngobrol biasa aja, langsung aja. Di sini ada. Jangan lupa di subscribe ke Taman Watek, like dan komennya. Tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subrek. Tinggal di Capi. Kemarin ada subscriber ngomong, "Bang, saya tinggal di Pasar Capi." Lah banyak di situ mah, kayak kan teman gitu misalnya, banyak lah gitu. Ini kan biasa kalau channel-channel orang kadang saya ngeliat kayak kanebo kering, saya akuin saya juga ya ada yang begitu. Saya bilang kayak kanebo kering, udah tahu dia udah teman, udah kenal. Di sini ada Bos Adi, biasanya itu kan bos kenalan dulu, kan lucu gitu, nggak usah, kita langsung ngobrol aja biasa aja.
Nah, ini kita mulai dari ini ceritanya, maksudnya modifan Pega R ini mau dibawa kemana nih? Maksudnya Bos Adi, basicnya maksudnya semi road race kah atau semi drag kah gitu? Semi road race harian. Oh, semi road race harian. Jalan jauh. Buat jalan jauh, paling enggak seminggu sekali puncak mah pokoknya jos dah. Naik ke puncak. Nah, soalnya dia, saya tahu dia hobinya itu naik ke puncak gitu. Jadi ini tuntutan motor, pengennya kenceng, irit, Buat aja. standar, aman. Aman. Nah, Penting aman. aman gitu. Jadi emang PR buat saya gitu kan. Kalau bicara sejarah ini motor sebenarnya ini apa juga udah masuk. Karena dia pakai strukannya. Udah bukan pakai pen ya, udah strukan bener. Saya juga udah pakai diameter 66. Diameter 66 klep gede. Cuman emang buat harian gitu. Biasanya sih pede-pede aja. Yang penting kita kalau bikin motor itu punya perhitungan, aman, safety lah istilahnya. Cuman karena tuntutan dulu, kenapa dulu Mas? Lagi saya gede, boking masih pakai ada nggak? Iya. Ya. Nah istrinya pakai, soalnya istrinya bisa juga kopling ya. Iya. Emang bisa gitu? Bisa. Iya kan? Bisa. Jadi dulu katanya bininya takut ajol-ajolan gitu. Sebenarnya si bos ini motor bukan ini doang ada, cuman terkadang bini nggak mau ngalah. Itu namanya majago. Majago. Jadi bininya pakai. Nah, buat kesinihin ya emang sih terkadang buat modif juga dia juga kadang ngobrol gitu enaknya bagaimana. Ya bisa dilihat di sini, kita bacain aja dulu. Ini buat pelek ini depan belakang pakai TKXR. Ukuran depan berapa bos? 185. Belakang 215. 215. Bannya Bannya Genius. Genius. Itu harganya Genius depan belakang gope. oh, gope. Nah, terus ini kayaknya cuttingan ya. Ini cutting di mana nih bos? Jati Makmur. Jati Makmur di Babe ya? Babe. Di Babe. Terus kalau gear pakai ukuran berapa nih mas? Ya dia lupa, kita lihat aja. 34. 34, gear belakang 34, depannya bisa 14, 15, plug and play lah. Nah, terus spakbor depan pakai Jupiter biar enak dilihat katanya gitu. Terus knalpot Knalpot Jupiter bubukan standar. oh, bobokan standar biar nggak kena razia mungkin. Spion kayaknya ini kecil-kecil cabai rawit nih. Biasa. Spion. Murah meriah tapi aman. Ori tapi nih. Ori. Original, dia paling barang ori gitu. Nah, terus kalau motor ini pernah dimodif apa aja nih, maksudnya dari mesin pernah jadi apa gitu. Awal naik mesin masih standar 53, naik lagi 58 klep standar, naik lagi selembaran, turun lagi speknya standar ting-ting, bosan, naik lagi 58, ada trouble dikit, penasaran, rubah sekalian 53, pakai kertas, Pega ZR, blok Mio. Oh ini spek buat sekarang. Jadi gini, karena saya yang terapin saya bisa ngomong dan nih. Ini motor ini di swapnya tapi pakai Mio gitu. Nah ini bisa dilihat, ini blok Mio, head Mio, karbu Jupiter, intake Jupiter. Ini dalamannya karkasnya satu set punya Pega ZR gitu. Dia pakai Pega ZR. Nah, jadi daripada nyetruk rada kurang pede, kita pakai strukan pabrik aja karena Pega ZR itu strukannya itu 5 sama kayak Mio gitu. Terus magnet ini udah pakai Pega ZR juga gitu. Bukannya karena istilahnya terus pengapian ini tadinya AC jadi DC karena ini magnet, bukan. Karena itu ntar ada alasannya lagi gitu. Kenapa? Jadi dia pengen starternya itu cepat sambut. Jadi pas dipencet langsung hidup. Soalnya kalau AC rata-rata emang pengapian AC itu kayak grand kayak apa, starter agak lambat gitu. Jadi dia pengennya dipencet langsung jeng gitu. Itu alasannya kenapa malah pengapian AC-nya ini dirubah gitu. Nah, terus buat CDI ini sekarang pakai apa nih? Pakai CDI Mio. CDI Mio yang lama ya? Yang lama. Lo budget ini. Motorola. Iya. Masih yang lambang M ini gitu. Soalnya CDI Pega lama ada susah dan mahal. Sekali ada. Nah. Iya. Ya, ini aja, ini dompet aja kira-kira gimana enaknya, tapi Mio yang murah, gampang dicari juga. Nah, terus ini bak pakai apa nih bak koplingnya nih? Bak kopling X1, asli X1. Bak koplingnya ini pakai X1, cuman ini dicat ulang gitu. Ini ori gitu. Buat perhatian lagi kalau barang ori itu nggak ada yang beli satu pak itu langsung gitu. Jadi biar satu paket tapi semua setiap bagian ini di packing satu-satu gitu. Itu baru barang ori gitu. Jadi kayak stutnya doang, ini kayak nempelnya doang, semua dah misah-misah gitu. Tapi dijadiin satu. Kalau beli bak X1 baru sudah nyatu semua. Itu mungkin kalau super bisa dibilang. Kalau barang ori ya misah semua sampai kelar-kelarnya tuh misah, sampai sil-silnya misah. Nah di sini ada barang lama nih kelihatan nih. Nih kuning-kuning apa nih? Shock breaker-nya pakai apa nih? CMS. Pakai CMS. Ini kalau shock breaker tadi udah ngobrol, dia pernah pakai shock breaker apa aja yang bisa dibilang yang agak lumayan gitu. Tapi kan bicara rasa gitu bos. Terkadang cocoknya ini kan nggak selamanya pakai barang mahal, belum tentu barang mahal itu enak dipakai gitu. Dan dia lucunya malah dia bilang ini beli ini low budget gitu. Ini berapa bos? Ini cuma 150.000, emang barang simpanan lama, tapi dia bilang dia cocok pakai ini gitu loh. Ribbonnya enak dia bilang. Enak lah, pokoknya jelas lah dia bilang. Nah, terus
Apa aja sih yang kudu dirubah kalau misalnya Pega gitu pengen pakai blok Mio? Sebenarnya sih nggak banyak perubahan. Paling ya nyesuaiin di leher knalpot karena dia lehernya gede kan kalau Mio. Terus kalau buat bagian baut sunduk atau tusuk satenya itu udah tinggal plug and play sebenarnya gitu, nggak ada yang dirubah. Pokoknya udah enak, tinggal masuk. Yang penyesuaian ini paling panjang rantai keteng gitu. Dia harus ini mau pakai berapa, mau pakai keteng 32, sentrik 32, 16 atau ketengnya Jupiter gitu, 1428 sentriknya. Nah ini berhubung sentriknya 1428, jadi ini jujur ketengnya sambungan, tapi aman bos, udah terbukti biar sambungan juga. Yang perlu di garis bawain atau penting kalau mau ngerubah apa ini Mio Pega ZR mau pakai Pega ZR, apa sih yang harus dirubah? Itu biasanya bagian krek as di bagian kiri, di bagian magnet batangnya agak dikecilin sedikit. Berhubung ini karena kemarin saya punya simpanan magnet Pega ZR, nggak tahu emang itu nggak laku dari dulu, pokoknya emang saya ada aja. Alhasil jadinya cuma ngecilin diameternya aja karena dia terlalu gede juga. Jadi kita ngebuang sedikit ya diameter si kertasnya, daunnya. Nah bagian yang onda jadi kita nggak kita rubah lagi, nggak kita bubut ya udah karena emang saya punya magnetnya, karena dia magnetnya lubangnya agak gede. Jadi plug and play kemarin. Paling penyesuaiannya dari titik mati pick up gitu. Pulser karena berbeda dari bentuk standar. Jadi ngelas ulang biasalah buat maju napi itu. Yang paling utama kalau misalnya Pega Jupiter mau pakai blok Mio, nih bloknya ini harus dilas, disamain kayak blok samain kayak blok Jupiter nih. Ini saya kasih lihat. Harus dilas argon dulu atau las babet, disamain buat jalur oli. Nih, kelihatan nggak? Gelap ya? Ya, pokoknya ini dah. Jadi kalau Mio itu kan nggak ada ininya. Ini kan udah ada las-lasan ini buat jalur pompa oli, buat ke bagian depan gitu. Nah, karbu pakai Jupiter, ini coil pakai standarnya, api pakai Mio. Gitu. Ini rencananya Bos Adi juga ke sini, dia mau rencana emang dia hobi gitu, hobi ngerasain apa yang dia rasain deh, jadi pengen berubah terus. Ini lagi ngomongin mau rubah spek lagi gitu. Nah, ngomongin masalah ngerubah spek. Jangan lupa subrek.